Siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa? Desya. Kemana Desya? Oke. Nah, kita lanjut. Kita bersenang-senang. Ya, kita bersenang-senang. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 2 kali tepuk 4. Nah, kita siap-siap untuk berdoa. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Itu kelas, silakan pimpin doanya. Sikap berdoa, duduk yang tertib, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. Nah, anak-anak semua, tujuan dari kegiatan kita hari ini, dari topik yang akan kita bahas ini yaitu tentang menumbuhkan kepercayaan diri. Yang mana tujuannya? Yang pertama, anak-anak semua dapat memahami pentingnya kepercayaan diri. Yang kedua, anak-anak dapat memahami ciri-ciri bagaimana orang yang percaya diri tersebut. Kemudian yang ketiga, anak-anak akan memahami bagaimana proses pembentukan kepercayaan diri. Dan yang terakhir, anak-anak semua dapat memahami bagaimana cara menumbuhkan sikap kepercayaan diri tersebut. Nah, di sini sebelum kita lanjut, langkah-langkah yang akan kita lakukan yang pertama, nanti Ustazah akan menampilkan di depan ada beberapa video dan PowerPoint. Jadi nanti anak-anak silakan perhatikan ke depan. Kemudian nanti kita akan melakukannya selama 1 jam. Ya. Jadi di sini kita Ustazah berharap kita bisa melakukannya dengan baik. Semuanya setuju? Setuju. Nah, kira-kira yang nampak bagi anak-anak semua ini gambar apa? Gambar apa? Siapa yang bisa jawab? Ini apa? Apa maksudnya dari gambar ini? Siapa yang tahu? Rekan? Nah, tentang kepercayaan diri. Bagus. Siapa lagi? Siapa lagi yang tahu apa maksud dari gambar ini? Apa yang nampak? Ini ada dia kain mau tebal. Ada yang rambutnya dicat. Ya kan? Siapa lagi yang bisa? Apa dari 3 gambar itu ya kan? Perbedaan. Nah, adanya perbedaan. Dia pede atau tampil dari beda, kayaknya beda dari orang lain kan? Tapi dia tetap pede. Ya? Kemudian kita lanjut. Nah, di sini ada percaya diri. Apa sih percaya diri itu?
Dan kemudian bagaimana ciri-ciri orang yang percaya itu seperti apa? Ada yang ketiga, bagaimana cara mengelola dan menumbuhkan kepercayaan diri itu. Nah, jadi yang dimaksud dari kepercayaan diri di sini nih, yaitu keyakinan seseorang terhadap segala aspek kelebihan yang dimilikinya, dan dia yakin dengan kelebihannya itu dia bisa mencapai tujuan hidupnya. Jadi kata kuncinya di sini apa? Percaya diri itu kita ya yakin dengan kemampuan diri kita, ya. Nah, kemudian apa pula ciri-ciri orang yang percaya diri itu? Yang pertama, dia selalu merasa tenang di saat mengerjakan sesuatu. Dalam artian tidak tergesa-gesa. Yang kedua, mempunyai potensi dan kemampuan yang memadai. Yang ketiga, mampu menetralisasi ketegangan yang muncul di dalam berbagai situasi. Ya, apa maksudnya ini? Mampu menetralisasi ketegangan. Jadi tidak langsung panik, ada sesuatu langsung panik, tapi dia tetap tenang. Kemudian yang keempat, mampu menyesuaikan diri dan berkomunikasi di berbagai situasi. Yang kelima, memiliki kondisi mental dan fisik yang cukup menunjang penampilannya. Kemudian yang keenam, memiliki kecerdasan yang cukup. 7, memiliki tingkat pendidikan formal yang cukup. Yang kedelapan, memiliki keahlian dan keterampilan yang menunjang untuk kehidupannya. Kesembilan, memiliki kemampuan bersosialisasi. Kesepuluh, memiliki latar belakang pendidikan keluarga yang baik. Dan kesebelas, memiliki pengalaman hidup yang menempa mentalnya menjadi kuat dan tahan di dalam menghadapi berbagai cobaan hidup. Dan yang terakhir, selalu bereaksi positif di dalam menghadapi berbagai masalah. Jadi kata kuncinya pertama tadi apa? Kita yakin. Kemudian kita harus bersikap positif. Ya, jadi jangan dikit-dikit. Oh, jawabnya gitu-gitu masa. Jadi kita bilang aja pas kepercayaan diri kita lagi tidak seperti itu, tapi kita harus yakin dengan kemampuan diri kita. Nah, kemudian bagaimana pula cara membangun kepercayaan diri itu? Yang pertama, cintailah dirimu. Ya, cintailah diri kita, jangan mencintai orang lain. Ya, mencintai orang lain boleh setelah kita mencintai diri kita terlebih dahulu. Ini diri kita baru kita cintai, lagi kita mencintai orang lain pula kan? Yang kedua, hadapi dunia nyata. Jadi bisa kita siap dosa anak yang pintar. Kita siap tidak siap harus siap menghadapi kenyataan. Kemudian berjalan 25% lebih cepat. Biasanya melambat-lambat aja. Ya, segala aktivitas bangun tidur dulu. Jadi dirubah lagi. Kemudian yang ketiga, tunjukkan apa yang Anda banggakan. Anda tunjukkan, misalnya Anda hebat di Niza, tunjukkan. Anda bisa di bidang Niza, tunjukkan kehebatan kita, ya. Kemudian jadilah diri sendiri dan mandiri. Jadi supaya kita percaya diri, apa yang ada pada diri kita, tunjukkanlah yang ada pada diri kita. Jangan dengan melihat orang kita mencoba-coba pula. Dia gayanya, contoh kayak gambar tadi kan, rambutnya dicat, dia percaya diri. Apakah kita percaya diri kalau kita rambut kita dicat seperti itu? Nah, ada yang percaya diri, ada yang tidak. Jadi kita harus percaya diri, harus kita menjadi diri kita sendiri. Kemudian jangan kalah sama ejekan orang. Nah, kita kan di sini banyak yang kenanya, ya kan? Kena ejek sendiri sekali, lah bahkan sampai berantem kan? Jadi kita tidak perlu ejekan orang selagi kita berjalan di atas rel, ya. Dalam artian dalam batas wajar, jangan pedulikan ejekan orang tersebut. Kita jadilah diri kita sendiri. Kemudian masuki lingkungan orang-orang yang percaya diri, ya, dan mengikuti
kan cemee durang tuh kayak atau beko lapailo dari kawan lagi pula orang contoh, tapi contohlah atau tirulah orang-orang yang mempunyai kepercayaan diri. Kemudian banyak-banyak senyum, ya, perbanyaklah senyum. Di dalam Islam agama kita kan juga disuruh banyak senyum, karena senyum itu adalah bagian dari sedekah. Ya, jadi sedekah tidak ada uang, tapi senyum juga adalah sedekah. Jadi dengan banyak senyum kita juga bisa membangun kepercayaan diri kita. Kemudian pandang semua orang dengan kacamata yang sama. Ya, jangan orang tuanya itu polisi, takut Zah berteman dengan dia karena orang tuanya petani, Zah. Ya, tidak boleh. Kita pandang sama. Ya. Kemudian buang prasangka buruk. Kita kan kadang enggak ada teman dikit ngomong, Zah, lo udah ngomongin apa Zah? Kadang dikit kita tuh, aku lo dan kecilnya tuh. Kita tidak boleh, harus berprasangka baik. Kemudian mintalah pendapat dari orang lain. Jangan kan nanti antum dikritik sama orang nggak mau terima. Selagi kritikannya baik, membangun untuk diri kita harus terima. Tapi kalau kritikannya jelek, ya. Nah, kemudian praktekkan berbicara terus terang. Anda tidak bisa dosa. Zahana dosa laiku Zahana. Kita harus terus terang, karena disimpan. Karena kalau disimpan, semua permasalahan kalau disimpan akan menjadi penyakit. Ujung-ujungnya siapa yang rugi? Kita sendiri. Kemudian yang terakhir, berhentilah mengeluh. Ya, banyak Reza, payah Zah. Jadi kita untuk menumbuhkan kepercayaan diri kita. Nah, adakah pada diri kita seperti ini? Hah? Adakah? Ada. Kalau yang belum, silakan dirubah. Kemudian ini ada video, silakan Ananda simak. Namaku Wati. Aku seorang siswa salah satu sekolah di desa. Hari-hari yang kujalani terasa sepi dan membosankan. Aku bukan orang yang pintar bergaul, sehingga aku tak memiliki teman untuk diajak bermain atau sekedar untuk bicara. Aku selalu tak percaya diri untuk bergaul dengan orang lain. Aku terlalu takut dengan apa yang mereka bicarakan tentang aku. Tugas kamu belum? Oh, ada yang belum nih, tapi ada yang udah sih. Aku belum udah. Oh, udah, kamu yang minta belum? Soalnya aku kalau ngerjain di rumah tuh bingung banget. Sama Fatima, kayaknya belum. Kita cari sama-sama aja ya, ayo. Meski begitu, aku mempunyai mimpi. Mimpi menjadi seorang penulis yang terkenal. Tetapi, apakah aku bisa? Apakah aku layak? Pertanyaan itu selalu muncul dalam benakku, sehingga aku takut untuk mencoba. Sampai suatu zaman, aku melihat sebuah video yang memotivasiku untuk yakin kepada diriku sendiri. Makanya profil akun aku ini karena nggak ada satu akun pun pasti. Hari ini, aku memutuskan
sesuatu yang tidak ada pada diriku sebelumnya. Yaitu kepercayaan pada kemampuan diriku sendiri. Nah, dari video tadi yang barusan, apa yang bisa kita ambil kesimpulannya? Apa yang Anda dapat? Hah? Berani, percaya diri, bagus. Apa lagi? Bangga dengan kemampuan sendiri, bagus. Apa lagi? Mau mencoba. Ya, apa lagi? Apa lagi yang terlihat dari video tadi yang bisa kita ambil pelajaran? Tidak berputus asa, bagus. Ya, jadi intinya di sini kita harus yakin. Kalau kita merasa yakin mampu di sana, tidaklah kita lakukan. Jadi tidak putus asa. Ya, mau mencoba. Akhirnya apa? Karena dia mau mencoba, dia tahu kan? Karena kepedeannya dia berhasil. Ya, jadi makanya kita terlebih dahulu mencintai diri kita. Kemudian setelah Anda memperhatikan video tadi, setelah memperhatikan poin-poin yang telah Ustazah tampilkan di depan tadi, apa yang Anda pahami? Silakan Anda isi lembaran yang Ustazah bagikan.
Percaya diri adalah yakin seperti berdiri bahwa kita bisa lebih hebat dari orang lain. Ya, katakan kita harus yakin pada diri kita sendiri bahwa kita lebih hebat dari orang lain. Yang lain setuju? Bagaimana dengan yang lain? Siapa lagi? Adli, coba Adli. Apa itu percaya diri, Adli? Ya, Adli. Percaya diri adalah kemampuan yang hanya dimiliki oleh seseorang. Kemampuan yang hanya dimiliki oleh seseorang. Bagaimana yang lain? Bagaimana dengan pendapat Adli? Kemampuan yang hanya dimiliki oleh seseorang. Siapa lagi yang bisa berpendapat? Apa itu percaya diri? Pak tadi, apa pemahaman untuk semua? Apa itu percaya diri? Ya? Ya. Percaya diri adalah berani menampilkan diri kita sendiri. Berani menampilkan apa yang ada pada diri kita sendiri. Nah, kemudian apa yang membuat antum atau Ananda minder atau tidak percaya diri? Siapa yang bisa kasih alasannya? Siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Apa yang membuat? Nah, apa lagi? Sering mengeluh. Nah, Tidak mau mencoba. tidak mau mencoba. Fadlan. Giat. Rasa tidak tenang. Merasa tidak tenang. Nah, siapa lagi? Takut diejek. Nah, siapa lagi? Apa yang membuat Anda semua merasa tidak percaya diri? Tidak pede. Tidak pede. Apa lagi? Tidak kemampuan bersosialisasi. Tidak memiliki kemampuan untuk bersosialisasi. Siapa lagi? Siapa lagi? Apa yang membuat Ananda tidak percaya diri? Itu yang tahu Ananda sendiri ya. Ya. Apa yang membuat Ananda tidak percaya diri? Asa. Putus asa. Ah, apa lagi? Tidak merasa tenang. Kemudian, jadi intinya di sini kita itu dalam membahas materi ini, jadi tujuannya supaya apa? Kita bisa meningkatkan kepercayaan diri kita. Sudah paham? Dan tahu dengan kepercayaan diri yang masing-masing? Sudah. Nah, sekarang selama belajar ini, dan dari awal sampai sekarang, apa yang antum rasakan, apa yang telah antum lihat, silakan antum isi di lembaran yang telah sudah ada. Nah, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 2 kali tepuk 5. Nah, jadi anak semua, karena kita sudah belajar tentang kepercayaan diri, jadi intinya percaya diri itu kita yakin, ya, yakin dengan kemampuan kita sendiri, bahwa dengan keyakinan kita itu kita mampu mencapai tujuan hidup diri kita. Jadi kita harus lebih percaya diri. Ya, bisa dipahami? Bisa dipahami? Nah, kemudian karena sudah belajar tentang kepercayaan diri ini juga, jika Ananda ingin, ya, ingin mendalami, ingin lebih mengetahui tentang macam-macam kepercayaan diri atau cara yang lebih mendalam, boleh Ananda semua dan cari informasi yang lain.
Ya, tidak hanya sebatas ini saja. Ya, kita itu harus yakin dengan kemampuan kita coba. Kalau sudah kita coba, tapi tidak mampu, boleh bilang kita tidak bisa. Tetapi kalau belum dicoba, itu sudah mundur. Berarti itu tidak percaya diri, tidak yakin dengan kemampuan diri kita sendiri. Ya. Jadi tolong dirubah kepercayaan diri itu yang tidak pede, baik berteman, baik dalam belajar. Sebelum kita tutup, kita akhiri dengan doa. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Sikap berdoa. Duduk yang tertib. Tangan diangkat. Kepala ditundukkan. Berdoa mulai.